Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak cara menghadapi acuh tak acuh dan sila yang pertama? Maaf Rika, boleh diulang pertanyaannya? Agak tersendat tadi. Bagaimana cara yang acuh tak yang pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Baik, sudah? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Uzair mau langsung dijawab atau mau dikumpulkan dulu? Mungkin dikumpulkan dulu ya. Tadi pertanyaannya apa? Bagaimana cara menghadapi kelompok yang acuh tak acuh terhadap sila pertama ya tadi Rika. Gitu. Oke. Ya, selanjutnya Naila silahkan. Ya baik, terima kasih Kak atas waktunya. Saya ingin bertanya, generasi sekarang ini kan banyak mengonsumsi apapun itu melalui dengan adanya globalisasi ini dan bagaimana perkembangan teknologi. Nah, di era yang kita banyak mengonsumsi banyak hal ini dalam waktu yang bersamaan, menurut Bapak bagaimana cara terbaik untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan sekaligus menginternalisasi juga nilai-nilai moderasi beragama ini, cara terbaiknya seperti apa gitu, supaya mungkin kita ke depannya juga bisa lebih mudah untuk menyebarkan ya mengkampanyekan moderasi beragama ini. Terima kasih. Terima kasih Naila. Selanjutnya Amirul Sirih. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kulsir, nomor 49, asal dari Mansatu Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi pertanyaan saya, menurut saya saat ini generasi muda sangat mudah terhasut oleh wacana-wacana yang disampaikan oleh generasi tua, terutama mengenai keburukan pemerintah dan keburukan para elit politik dan elit negara. Sehingga menurut saya oleh karena itu hal ini menimbulkan krisis nasionalisme dan menimbulkan kekecewaan terhadap generasi muda seperti itu. Jadi kekecewaan dari generasi muda kepada pemerintah dan elit politik serta elit negara. Hal ini juga akan mempermudah para ideologi transnasional sehingga dapat menimbulkan disintegrasi bangsa. Pertanyaan saya, bagaimana sih caranya kita menanggulangi krisis nasionalisme ini seperti itu di tengah kekecewaan para generasi muda terhadap bangsa dan negara kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Amirul Sirih. Pertanyaannya saya cukup 3 dulu ya, biar nanti langsung dijawab sama Kak Uzair. Ini pertanyaannya luar biasa nih Kak Uzair. Silahkan mau ditanggapi. Ya, pertanyaan yang luar biasa ini Kak Anis nih. Iya betul. Pertanyaan tiba-tiba ini ya. Berangkat dari refleksi, berangkat dari bacaan yang luas ya, dan juga pengalaman nyata di lapangan. Terima kasih. Tadi ada Naila yang sudah bertanya soal internalisasi, kemudian ada Rifka yang bertanya bagaimana mengatasi sikap acuh tak acuh terhadap pelaksanaan sila Pancasila pertama, kemudian ada panggilnya apa ini, Mas Ahmad, Kak Ahmad atau Amir ini? Kak Ahmad Amir ya, yang tadi bertanya soal Amirul Kak. Amirul ya, Kak Amirul. Harusnya ada Amirul apa gitu. Amirul ya, Kak Amirul, bagaimana menanggulangi krisis nasionalisme. Ini semua pertanyaan yang berat ya. Harusnya ini menjadi bahan diskusi nih Kak ya.
Jadi fokus group discussion ini, diskusi kelompok ini, jadi tugas ini. Nah, tapi mungkin saya menstimulus saja ya, bagaimana mendorong agar kita semua mencari jawaban. Jawaban itu tidak hanya datang dari saya, bisa dari kawan-kawan sendiri, dari pengalaman. Saya kira kawan-kawan sudah bergaul dengan banyak orang, membaca banyak buku ya, mungkin jadi sumber rujukan yang penting. Nah, saya mungkin mulai dari misalnya pertanyaan Naila dulu ya. Bagaimana cara internalisasi Pancasila ya? Ya, internalisasi Pancasila berarti kita ya pertama harus lihat, saya kira sudah selesai lah urusan mengingat sila-sila Pancasila. Kemudian tadi saya sudah tes tadi bagaimana pemahaman tentang fakta sosial tertentu terkait dengan Pancasila. Yang sekarang diperlukan adalah membuat narasi yang positif sebanyak-banyaknya. Ya, apalagi nanti adik-adik ya akan menjadi duta moderasi beragama. Ya, kalau duta berarti kalian harus menciptakan perubahan sosial yang dalam skala yang lebih besar di komunitasnya masing-masing. Berarti harus ada sesuatu yang bisa menggerakkan orang. Ya. Menggerakkan orang tergantung kemampuan adik-adik dan sumber daya yang dimiliki. Kalau bisa mengumpulkan, nah kalau mengumpul orang masa sekarang kan agak susah ya karena pandemi ya. Tapi yang sekarang dilakukan orang adalah, dan apalagi fakta bahwa 54, sekian persen orang itu mendapatkan pemahaman keagamaan dari internet. Artinya apa? Artinya adik-adik berarti harus ikut berkontribusi ya, menciptakan narasi yang positif supaya 54% itu mendapatkan sumber yang positif tentang agama. Nah, artinya adik-adik kalau punya narasi yang positif ya, mungkin harus disusun dulu ya, jangan tiba-tiba langsung diposting. Ya, diskusikan dengan guru, ustadz ya, Pak Ajengan, kiai ya, kakak-kakak pendamping terutama ini ada Kak Anis dan kakak-kakak yang lain yang sekarang mendampingi adik-adik. Diskusikan dulu ya, kontennya kira-kira sesuai enggak ya, tepat enggak di redaksinya. Pesannya mungkin nyampe, tapi bagaimana merumuskan bahasa yang enak ya, yang renyah ya. Bagaimana mungkin menggunakan efek visual ya, karena adik-adik mungkin lebih suka visual sekarang ketimbang teks saja gitu. Jadi ini kemampuan meramu banyak kapasitas, banyak skill ya. Bukan hanya membaca teks, tapi juga menggunakan fitur-fitur aplikasi ya. Tapi intinya adalah buat konten positif sebanyak mungkin. Itu cara paling minimal yang kita bisa lakukan ya. Atau buat konten bersama-sama ya. Barangkali nanti adik-adik ini 50 orang ini ya, saya harap semuanya terpilih ya Kak Anis ya. Bisa nggak Kak Anis 50 orang ini semuanya terpilih jadi duta moderasi beragama ya. Tapi 50 orang ini bisa membuat jejaring, bisa bersama-sama membuat hashtag atau tweet ya yang bisa berefek ya ke orang yang lain ya, bisa membuat seri ya, seri webinar seri anak duta moderasi beragama atau apa ya, intinya itu ya. Jadi sekarang saya kira selesai adik-adik pemahaman. Sekarang bagaimana kita membuat konten narasi yang positif sebanyak mungkin agar orang tidak terjerumus. Jangan biarkan kawan kalian itu mendapatkan pemahaman yang keliru. Ya, kalau ada yang keliru ya jangan buru-buru dimarahin ya. Ajak diskusi dulu. Ya, kamu dapat sumber dari mana ya? Sumbernya kredibel enggak? Ya, sumbernya kredibel itu maksudnya bisa dipercaya tidak? Jangan-jangan ustadznya bilang ustadz tapi nggak pernah ke pondok pesantren misalnya, ngaku ustadz ya, itu harus kita cek. Kemudian ya kitabnya yang dipakai apa ya, penulisnya siapa ya, isinya sesuai nggak dengan konteks sekarang. Mungkin dulu sesuai dan ada didukung oleh riwayat yang sesuai, tapi konteks zaman 500 tahun yang lalu dengan konteks sekarang masih sesuai tidak? Ya, itu yang kita juga harus pandai menakar. Ya. Makanya dibutuhkan pemikiran yang kritis dan analitis. Ya, saya dorong semoga kawan-kawan bisa menciptakan narasi-narasi yang semakin positif, bikin konten, bikin TikTok, bikin cerita post status yang positif dan optimis ya. Jangan menambah ricuh persoalan sosial ya. Itu ya, saya kira jawaban untuk Naila.
Kemudian jawaban dari adik Rifka. Tadi bertanya soal bagaimana mengatasi acuh tak acuh sila pertama ya. Ya, pertama mungkin kita punya kelompok ngaji, kita yang nggak bisa ngaji kita ajak ngaji. Ngajinya yang benar, yang makhorijul hurufnya pas, pakai tajwid ya. Jadi orang nggak kaget nanti kalau tiba-tiba harus ngaji, terus ngajinya keliru lagi dan nggak pas ya. Ajak dulu yang kecil-kecil ya. Bikin kelompok pengajian, diajari betul tajwidnya, makhorijul hurufnya juga tepat ya. Cari guru yang benar ya. Cari guru yang memang sanatnya memang masyhur ya. Jangan cari yang ngajinya dari teks bahasa saja gitu, tapi juga mampu dari yang punya sanat lah yang jelas. Mungkin bisa dimulai dari situ. Kemudian dimulai sholat berjamaah, dimulai sehingga orang punya pemahaman. Tapi juga jangan lupa ibadah kita tidak hanya ibadah yang wajib saja sholat ya, ibadah kita juga ada ibadah sosial. Tanamkan juga misalnya kepedulian sosial, bersama-sama memberikan. Sekarang ini banyak orang yang punya kesulitan ekonomi. Jadi mungkin bisa sama-sama bikin bakti sosial ya sebagai pengejauhantahan dari kita membantu orang miskin, fakir miskin, anak yatim. Banyak ya kan anak yatim yang sekarang mungkin di kanan kiri kita ada anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID-19. Kita bisa mulai dengan itu. Jadi gunakan ya agama itu untuk pemurnian diri, tapi juga punya efek pada hubungan sosial kita. Jangan hanya berhenti di kita ya, karena hidup kita kan kita perlu manusia yang lain juga gitu, untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang bahagia ya. Tuhan kan ingin kita bahagia. Tidak hanya bahagia mendapatkan bidadari suatu saat nanti di langit ketujuh ya, atau yang perempuan apa kalau nama bidadari untuk laki-laki apa namanya ya? Pangeran Kak. Bidadara Kak. Bidadara ya. Bidadara. Iya, itu bias ya. Selama ini yang kita dengar cuma bidadari, yang cewek dapatnya apa itu kalau pangeran lah ya. Pangeran penerus kerajaan mana kayak gitu ya. Ya jadi jangan menjadi bahagia itu tidak hanya suatu saat nanti ya di alam setelah akhirat, bahagia juga sekarang. Kebahagiaan kita itu kita tidak akan menjadi bahagia kalau nggak ada orang lain gitu loh. Makanya kita butuh orang lain untuk bahagia ya, untuk sama-sama sharing. Kita butuh teman ngobrol, kita butuh teman untuk, kan nggak mungkin main badminton sendiri, itu nggak mungkin tau. Main tenis meja juga sendiri nggak mungkin ya. Lebih asik main game berdua kan, meskipun itu virtual ya. Tapi intinya adalah kebahagiaan itu hanya mungkin terjadi kalau ada orang lain. Ya, artinya ya kita harus ingat, ya, artinya ibadah kita tidak hanya ibadah yang bersifat vertikal hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga ibadah sosial kita. Ya, begitu ya adik Rifka ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari ke adik Amirul, bagaimana menanggulangi krisis nasionalisme ya? Saya tahu krisisnya ekonomi, tapi krisis nasional menjadi persoalan besar ya. Sekarang ini ya orang lebih senang misalnya temuan bahwa dukungan pada khilafah itu tinggi ya. Ya masih mayoritas sih mendukung Pancasila dan NKRI, tapi juga ada kekhawatiran ada sekian belas persen orang ya, saya lupa persisnya, juga memberikan dukungan pada ide tentang khilafah. Ya. Kalau ide tentang khilafah berarti kita harus ganti semua nih. Pancasila harus diganti, NKRI harus diganti. Bayangin sekarang adik-adik kalau lihat Afghanistan, pemerintahnya pergi aja carut marut. Lihat nggak di berita di televisi itu? Lihat Kak, warga Afghanistan meninggalkan malah mantau terus kan. Kalian bisa lihat kan dampaknya. Itu baru ganti pemerintah loh, belum ganti macam-macam loh. Nah, coba bayangin kalau gantinya harus macam-macam ya. Bukannya itu akan
menguras energi kita. Lebih baik ya sudah kita sudah punya Pancasila yang sudah menjadi konsensus. Kita punya NKRI, ya kita bertahan dengan itu, lebih baik energinya diarahkan pada kita perbaiki sekolah ya. Kita perbaiki jembatan yang kita tingkatkan kualitas vaksinasi sekarang ya. Kita perluas vaksinasi ya. Anak-anak yang mengalami problem stunting ya kita dorong gizinya lebih bagus. Perempuan harus didorong sekolah lebih tinggi ya. Adik-adik ini jangan hanya berhenti di SMA habis itu menikah ya. Tadi Kak Anies bilang ta'aruf ya. Biasanya ta'aruf itu kemudian diikuti nikah, ta'aruf ya. Jangan berhenti ta'aruf menikah, tapi ta'aruf kemudian menjadi kawan yang mensupport ya, agar kemajuan kita lebih tinggi lagi, agar kita bisa lebih dewasa lagi, kita punya pengetahuan yang lebih luas lagi ya. Nah itu penting ya. Bagaimana menanggulangi krisis nasionalisme ya, kembali lagi, kalau krisis nasionalisme itu dirasakan oleh banyak orang, ciptakan konten-konten yang positif ya. Bikin posting yang positif ya. Jangan sebar yang keliru, yang hoax, yang palsu apalagi ya. Kemudian ya kalau di offline ya berarti sama-sama kita memupuk kepedulian sosial ya. Bagaimana kemudian kita peduli dengan isu sosial. Bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu bagian dari supaya kita nggak ragu bahwa bangsa kita itu bangsa yang dasar-dasarnya sudah ada gitu, nggak perlu ngulik-ngulik ya bahasa Jawa ya, nggak perlu bongkar-bongkar lagi lah dasarnya. Udah itu kita berangkat dari situ ya, energi kita alihkan pada sesuatu yang lebih positif ya, sesuatu yang bisa menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas lagi. Saya kira mungkin begitu Kak Anies ya. Semoga membantu pencerahan adik-adik. Kalau belum ya tanyakan Mbak Anies. Mbak Anies yang bertanya. Kalau belum puas ya harus cari tahu lagi ya Mas ya. Jangan pernah puas memang ya sebagai manusia. Baik, jadi share nomornya aja Kak gitu. Kenapa?